mata ganti mata, maka dunia akan Orang jadi buta. buta kan. Apalagi kalau yang melukai itu kan yang teman dekat Iya. ya. Shalom Jemaat Tuhan, saya Pendeta Mira dan hari ini Ya, bersama Pendeta Timothy. Yes dan Saya Pendeta Keke. ya kita jumpa lagi dalam program Panitia Bulan Misi GKI Beringin 2026 School of Suffering. Apa tuh ya? Ini adalah sekolah penderitaan berpusat pada pembentukan karakter, kedewasaan rohani dan terutama transformasi dari rasa sakit menjadi berkat. Nah, semoga dalam episode 4 episode ya, ini episode yang kedua dengan topik mengampuni ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Ya, kita akan awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, tolonglah kami dalam belajar bersama-sama supaya kami bertumbuh dalam firman dan sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Orang-orang Kristen yang sejati, yang hidupnya berpadanan dengan firman, seturut dengan kehendak Allah. Urapilah kami sekalian dan biarlah melalui program ini nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Iya, saya akan mulai nih ngomong-ngomong dulu ya tentang mengampuni itu ya. Kenapa sih Bapak-bapak dan Ibu Pendeta ini, Pak Pendeta. Ya. Kita tuh Gilirannya temanya susah ya Bu Mira. iya, disuruh mengampuni. Kalau Iya. firman di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi kenapa sih kita tuh harus mengampuni? Padahal kita itu korbannya, kita itu yang dilukai. Bukannya Tuhan tuh yang harus makin balas sejahat-jahatnya, orang itu makin dibalas jahat. Terus kenapa malah kita yang mengampuni? Kalau tadi Efesus 4:32 kasih tahu ya supaya kita tuh mengampuni seperti Kristus udah mengampuni itu ya. Tapi kita tuh kayak kenapa ya? Bahkan kalau baca dalam kitab Injil Matius ya, kita harus mengampuni 7 kali 70 kali, nggak habis-habisnya. Kenapa tuh? Dan bahkan gak cuman itu ya Bu Mira ya. Beberapa bagian Alkitab yang gak kita sebut juga bicara soal pengampunan gitu ya. Ya, Jadi ini soal mewarnai pengampunan. seluruh Alkitab kita ya. Iya. Nah, kira-kira gimana tuh ya? Ah, Kenapa harus menarik mengampuni juga sih? sih. Nggak ada lain kah? Kita kayaknya sebenarnya udah tahu ya, cuman ketika mau melaksanakannya itu yang gak berat ya. ya, gak mudah ya. Ya, yang paling mudah dulu deh. Padahal aku udah diem aja. Udah diam aja ya. Sebenarnya ketika saya merenungkan ini Bu Mira dan Pak Tim, memang sangat tidak mudah untuk mengampuni. Tapi memang ada beberapa alasan yang saya temui, yang itu juga terletak di dalam Alkitab kita, kenapa kita tetap harus mengampuni. Yang pertama, bahwa pengampunan itu tidak pernah merupakan tindakan bodoh. Atau bahasa Jermannya tuh ignoran. Dia itu tidak mau tahu gitu ya, apatis terhadap persoalan itu, maka dia mengampuni. Gak pernah seperti itu kalau di dalam Alkitab kita. Justru pengampunan itu merupakan wujud teladan pada kasih Tuhan. Pertama itu dulu. Jadi orang yang mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu juga Allah yang Maha Pengampun, dia pasti akan memilih mengampuni. Kenapa? Karena Allahnya juga mengampuni. Lalu di alasan lain juga, kita kan juga diciptakan sebagai gambar Tuhan ya. Gambar Tuhan yang sangat baik. Nah, ini juga yang dilakukan oleh orang-orang yang mau mengampuni. Mereka mau menjaga citra diri sebagai gambar Allah itu. Lalu yang terakhir yang menurut saya itu paling dramatis. Kenapa paling dramatis? Karena juga di dalam kisah Alkitab, Tuhan tuh sangat baik kepada yang tadi Bu Mira sebutkan ya, kepada korban, orang yang ditindas, orang yang dikhianati. Beberapa kali Tuhan menyebutkan bahwa
pembalasan adalah hakku. Waduh, itu tuh mengerikan tapi sekaligus membuat kita menyadari, Tuhan tuh menginginkan supaya kita tuh tangannya bersih, hatinya bersih gitu ya. Kita tidak jatuh pada dosa lebih dalam lagi ketika kita tidak mau mengampuni. Jadi pilihan yang pintar dan pilihan yang paling berhikmat itu adalah mengampuni sebenarnya. Begitu. Wow, jadi kalau kita nggak mengampuni kita kurang pinter. Tapi kalau saya nggak segambar ya. Nggak segambar ya. Kalau dari saya sih memang sebenarnya pengampunan itu Tuhan berikan sebenarnya untuk kebaikan kita. Karena manusia itu ibaratnya komputer besar yang punya daya tampung pengalaman itu lebih besar ya. Jadi mengingat lalu merasakan sesuatu yang pahit itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Melupakan itu tidak mungkin dilakukan. Cara satu-satunya untuk bisa survive yaitu adalah berdamai dengan situasi. Jadi pengampunan itu Tuhan perintahkan kepada kita sebenarnya. Kenapa firman Tuhan itu sebenarnya firman Tuhan ini untuk kita juga sih ya. Lalu juga dalam pengalaman hidup, lalu juga pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Alkitab, kita melihat bahwa kadang peristiwa yang menyakitkan di masa lalu itu Tuhan jadikan sesuatu pengalaman yang sangat berarti, bahkan membuka sebuah perjalanan penting bagi karya keselamatan Tuhan yang lebih besar. Bahwa ketika kita terjebak dalam kepahitan hidup, justru malah kita tidak bisa melangkah ke depan. Begitu ya. Ya itu tema besarnya kan ya, bahwa mengubah kepahitan menjadi berkat ya. Gitu. Jadi pengampunan itu sesuatu walaupun sederhana kayaknya udah ampuni gitu ya, tetapi ketika kita bisa melakukan itu terbuka sebuah jalan yang lebih besar, yang mungkin kita terkagum sendiri ya dengan cara Tuhan itu. Ketika kita mau mengampuni, Tuhan kok berbuat yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Gitu. Ya, Jemaat Tuhan, jadi kalau mengampuni ini juga soal masuk ke jalan yang lebih besar gitu loh. Ada kisah juga nih, tahun 2014 ya, di salah satu kota di Iran. Waktu itu rame banget, kenapa? Soalnya di situ tuh ada anak muda namanya Balal, itu akan dihukum gantung ya, hukum mati. Kenapa? Oleh karena dia juga dia sudah pernah membunuh waktu tawuran 7 tahun lalu sekarang persidangannya itu menetapkan dia dihukum mati. Jadi dia membunuh Abdullah Hossein Sedak. Itu Abdullah itu temannya gitu ya, tawuran sekolah lah ceritanya, terus mati. Nah sekarang dia akan dihukum mati. Tali udah dipasang nih ya, terus dia juga udah di atas kayak bangku gitu, dan mata ditutup, ntar lagi ditendang ini bangkunya lalu dia mati gitu. Pada waktu itu tiba-tiba di keramaian itu maju seorang perempuan ya, dia adalah ibu dari Abdullah yang dibunuh tadi anaknya itu ya. Dia itu maju dengan gemetar, ya dia bertahun-tahun ya marah sekali karena anak remaja ini anaknya itu dibunuh. Tapi waktu dia maju itu dengan gemetar dia menampar si Balal dan dia bilang dia melepas gitu. Jadi kalau menampar ini bukan kebencian, tradisi di situ kalau menampar berarti selesai urusan gitu. Ya cuma segitu gitu selesai. Wow, orang semua kaget banget kan, soalnya ibunya yang dibunuh ini Samereh ini ya, Samereh Ali Najab. Dia ini bukannya inilah waktunya, habis kayak orang pikir dia akan abisin nih si Balal ini sebelum si Balal ini mati. Ternyata malah dia mengampuni di detik terakhir. Memang kalau korban itu bisa memilih ya, 1 hukum mati, 2 ganti rugi, yang ketiga mengampuni. Yang paling sulit yang mengampuni, tapi dia memilih yang ketiga, dia mengampuni. Jadi si Balal tuh nggak jadi mati gitu. Nah di waktu itu foto sedang menampar itu tradisi itu disebarkan sedunia gitu, sedunia, lalu ada tulisannya bagus juga, tulisannya tuh ternyata untuk menjadi pemenang tidak harus dengan membalas dendam, tapi dengan mengampuni.
terus diwawancara kan Ibu Samereh ini, kenapa akhirnya kamu malah mengampuni gitu. Dia bilang, saya udah merasakan kehilangan anak, saya nggak mau ibu lain juga merasakan kehilangan anak. Wah itu bagus banget ya, kalau kita semua bisa kayak gini nih ya, selesai itu masalahnya ya. Jadi manfaat dari mengampuni jelaslah besar ya, bahwa itu tindakan orang yang pinter ya. Tadi begitu Ibu Pendeta Keke mengatakan dan segambar dengan Allah harusnya begitu karena Allah mengampuni ya, dan Pendeta Tim udah kasih tahu juga sama kita ini caranya Tuhan dan karya lebih besar terjadi. Mengampuni itu jalan besar buat kita semua gitu. Dari penderitaan, dari apa ya tersayat-sayat tadi itu dari kesakitan itu, dari penderitaan seperti tema besar bulan misi ini, dari keretakan ya bahkan kehancuran. Di situ kita tetap hadir jadi berkat. Maksudnya begitu ya, School of Suffering ini dari setiap penderitaan. Kita akan lanjut nih ya tentang pengampunan di Alkitab. Ada tuh ya di dalam Matius berapa? 6 ya, ayat 14 dan 15. Mungkin teman-teman pendeta ini akan saya bacain sharing. ya. Saya bacain ya, supaya boleh, nggak ini jelas ya. Ini jadi konteksnya setelah doa Bapa kami. Pas setelah doa Bapa kami, kalimatnya dilanjutkan begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Iya, sebelum dibahas ya, tentu ini aneh lagi ya, ini tentang pengampunan. Tapi kita sekarang dengan ayat ini kita terikat. Kayaknya kalau kita enggak mengampuni itu kudu harus gitu. Kalau enggak soalnya kita enggak akan diampuni. Gitu ya. Tapi kayak apakah itu Pak Tim? Maksa ya? Iya maksa, tapi apakah itu berarti Tuhan sekarang bergantung sama kita nih Pak Tim? Kalau kita tuh enggak mau mengampuni ya Tuhan juga enggak ampuni kita. Berarti Tuhan ditentukan oleh kita begitu. Apa begitu? Karena saya pikir kita semua sepakat ya bahwa anugerah Tuhan itu tidak bisa terbatas ya. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi belum tentu Tuhan berkehendak gitu kan ya. Tetapi manusia mau segala sesuatu, tetapi belum tentu mampu melakukan segala sesuatu. Kaitannya adalah dengan pengampunan ini. Anugerah Tuhan itu pasti terjadi buat mereka yang bahkan bergumul dengan ketidakmampuan yang mengampuni. Ya, kadang yang tadi disampaikan itu luar biasa sih ya. Kasus siapa tadi Bu? Ya, siapa? Samereh itu. Itu gak semua orang bisa, tapi saya yakin orang-orang yang tadi buka ke pinter, saya bikin bukan cuman pinter ya, kuat, dipilih Tuhan juga dan mau di ruang hidupnya itu dipakai Tuhan ya. Jadi ya kemauan itu, kerendahan hati itulah yang membuat orang mau mengampuni. Tetapi balik lagi ketika kita tidak mampu mengampuni yang seperti ini, bahwa Tuhan juga tidak mengampuni, lebih kaitannya kepada ketika aku tidak bisa mengampuni, maka damai sejahtera yang Tuhan juga seharusnya berikan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang mengampuni kita juga, itu seperti kita itu sendiri tidak pakai. Ibaratnya Bu Mira dapat tiket nonton gratis nih ya, Keke dapat tiket nonton gratis, saya juga, Bu Mira sama Bu Keke mau pakai tiketnya, saya nggak mau. Saya nggak mau. Padahal itu udah ada, Tuhan sediakan damai sejahtera itu. Silahkan kamu bersuka cita bersama dengan aku. Tapi aku nggak mau pakai karena aku masih nyimpen dendam nih, gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya bukan kaitannya kepada ketidakmampuan Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan manusia, tetapi keengganan kita lah yang akhirnya mencelakakan kita sendiri. Ya, setuju. Ya, soalnya menurut saya Bapak Ibu, yang namanya pengampunan itu juga proses penyembuhan. Jadi relasi dipulihkan gitu ya. Ada salah satu orang, ya Mahatma Gandhi sih dia bilang ya, kalau kita terus menerus mata ganti mata, maka dunia akan jadi buta kan. Jadi ketika orang memutuskan atau memilih untuk mengampuni, sama seperti Bapa juga mengampuni kita, sebenarnya ini bukan sebuah syarat aja gitu, tapi ini tuh ajakan untuk ayo dipulihkan gitu, ayo kita nggak melanjutkan rantai yang toksik yang
apa ya, rantai setan Menyakitkan. ini yang Iya, menyakitkan iya, iya. ini yang nggak akan pernah berhenti sampai semua orang tuh mati, sampai semua orang itu ada dalam apa ya, ketakutan kali ya hidupnya. Ya, jadi jemaat, Tuhan tuh nggak pernah bergantung sama kita. Kalau statement ini sampai diucapkan itu karena mendesak kita melihat soal keadilan juga. Kalau masalah dengan orang itu begitu berat, tapi kan Tuhan ini dengan kita tuh sangat baik. Nah, paralel daripada Matius 6, 14, 15 ini kan itu ya, orang yang utangnya banyak banget, berapa Ya. talenta diampuni, tapi abis itu dia keluar semua temennya tuh utang 100 dinar aja kali ya. Cekek. Kecil banget dicekik, iya. Terus Jadi diserahkan ke pengadilan. jadi Tuhan sedang bicara sini tentang ketidakadilan. Kamu mau nih kayak gini, kamu diampuni tapi kamu kok nggak ampuni salah orang lain. Kita nih utangnya banyak banget ya, dosanya besar banget. Tapi kesalahan orang sedikit aja sama kita, bagaimana kita nggak ampuni gitu. Jadi kalimat ini bukan Tuhan bergantung pada kita ya, tapi sebuah ajakan untuk menyelesaikan, juga sebuah peringatan untuk kita ada damai sejahtera. Kamu kok nggak mau? Jadi kita tuh kayak sadarlah gitu ya. Jadi bukan Tuhan bergantung, tapi Tuhan mau seperti Tuhan lakukan pada kita, kita juga melakukan yang sama gitu. Dan kenapa kamu nggak mau hidup dalam damai sejahtera? Kenapa kamu nggak mau memutus rantai rantai setan ini gitu kan? Kamu mau nih supaya ini semua terjadi terus, kan aku mengampuni, kamu juga kudu demikian. Ya tadi segambar dengan Allah itu juga dan semua maknanya ya, daripada ketika kita bisa mengampuni. Itu sih penegasan, bukan Tuhan tergantung kita ya. Saya ini mau melanjutkan tentang kita kalau mengalami penderitaan salah satunya karena harus mengampuni ya. Kalau dikaitkan dengan ayat-ayat Alkitab, sekarang semoga kita bisa mengerti bahwa Tuhan gak ada maksud jahat kepada kita dan tidak mau kita tuh kesulitan gitu. Orang dia campur tangan dalam semua ini. Sebenarnya ketika kita mengalami penderitaan, kerugian, kekecewaan, kita mengampuni, itu bukan kita tambah menderita. Itu jadi membentuk kita tuh lebih baik. Sebenarnya waktu bisa juga mengampuni, kita sedang disentuh oleh kasih Tuhan kan. Jadi ini bukan soal kita bicara, oh jago nih mengampuni ya. Tapi itu tandanya orang itu udah dijamah oleh Tuhan. Orang itu makin serupa dengan Kristus. Waktu dia bisa mengampuni itu kita makin mirip banget sama Tuhan. Saat kita bisa mengampuni dan Tuhan campur tangan ya, menolong. Di Alkitab tuh ada perjanjian lama, itu Kejadian ya pasal 50 ya, itu Yusuf ya. Yusuf itu bisa mengampuni saudara-saudaranya yang bukan cuma membuang dia ke sumur. Siapa yang gak takut dibuang ke sumur, takutlah. Habis itu lebih takut lagi dijual. Tapi dia bisa mengampuni dan menerima saudaranya dan tinggal bersama-sama di Mesir waktu kekeringan banget. Dia tuh jadi CEO ya, CEO ekonomi si Yusuf itu. Dan dia gak jagoan mentang-mentang lalu ini. Tapi dia malah mengampuni saat ayahnya juga akan berpulang gitu. Dia kasih tahu saudara-saudara, kenapa takut, aku gak bakal jahatin ya. Dan dia bisa menerima semua ini, mengampuni. Karena dia lihat semua ini terjadi dari rencana Allah. Manusia mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan tuh merancangkan yang baik. Jadi dia bawa semua itu dalam rencana Tuhan. Gak apa, ini terjadi. Memang berat, memang sakit. Kalau mau marah mesti marah nih. Tapi untuk apa? Ini kan untuk kebaikan semua yang terjadi. Jadi untuk dia jadi CEO gitulah di Mesir. Caranya tuh dengan kayak gini-gini. Jadi gak usah terlalu panjang-panjang lah masalahnya ya. Karena dibawa kepada Tuhan. Dan kalau kita baca juga Galatia 5, Galatia 6 tentang kemerdekaan yang sejati itu ya. Juga tentang buah roh dalam hidup. Ya salah satunya itu kasih kan, terus kita kesetiaan, kesabaran, kemurahan. Di mana kemurahan hati itu? Tandanya ada Roh Kudus ya, kalau kita bisa murah hati sama orang. Jadi ya kurang lebih kayak gitu dalam perjalanan hidup yang kita rasanya berat banget. Kita harus belajar dari hal ini ya, mengampuni ini. Tapi itu nggak pernah percuma atau sia-sia atau kebetulan. Itu untuk kebaikan. Percaya nggak sih? Ya mari teman-teman pendeta mau melengkapi dengan lainnya. Atau gimana? Mau cerita sekarang? Pak Tim dulu. Pak Tim dulu, oke. Ya, bahwa yang tadi kisah Yusuf ya, ya. bahwa itu 17 tahun ya kalau nggak salah ya dia dibuang itu ya. Ya. Sekitar umur 17 atau Masih remaja ya? remaja ya, masih remaja. Lalu dia butuh proses yang cukup panjang, berapa belas tahun ya.
saya yakin bahwa pengampunan itu juga memang butuh proses. Ya, nggak semua orang itu sudah kuat. Ya, ada orang yang memang sudah makan asam garam sehingga mudah untuk mengampuni. Selain dia mudah untuk mengampuni karena pengalaman, tapi karena juga kekuatan dari Tuhan. Tetapi yang menarik adalah ketika Yusuf jatuh, berproses dan dia dijauhkan sejenak dari keluarganya ya, gitu kan saya. Itu menurut saya itu menarik ya. Kalau misalnya Yusuf masih tetap di dalam keluarga itu, saya yakin ceritanya beda. Ceritanya beda, cerita tentang bangsa Israel itu pasti beda. Tapi karena Yusuf itu disingkirkan dulu sejenak ya, dipisahkan dulu, dibentuk dulu mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan yang membuat dia berhasil bukan karena dia mampu saja, tetapi orang lain melihat dia berhasil karena Tuhan, gitu ya. Itu di kitab Kejadian ini kan, Yusuf berhasil dan orang lain melihat Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai dia, gitu ya. Itu kan menarik banget ya, bahwa Yusuf menunjukkan bahwa keberhasilannya itu karena Tuhan dan ini butuh proses. Nah, sama dengan mengampuni menurut saya. Mengampuni itu gak selalu bisa cepat. Kadang butuh waktu. Tetapi jangan sampai kita udahlah nanti dulu gitu, gitu ya. Malah jadi kagak mengampuni sama sekali ya. Tetapi dalam waktu menolong kita untuk bisa mengkatalis meredakan rasa sakitnya itu. Tetapi juga jangan didiamkan, karena kalau didiamkan ya jadi busuk gitu ya. Malah jadi dia nggak mengampuni, malah semakin rusak dia gitu ya. Nah, yang menarik kan Bu Mira tadi menyampaikan setelah terakhir sebelum Yakub meninggal, akhirnya memastikan kan keluarnya, tenang, aku nggak akan ngapa-ngapain. Itu bukan perkara mudah sih ya. Tapi karena waktu, menurut saya waktu dan menyediakan Yusuf itu menyediakan ruang dalam hati melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui rasa sakitnya itu ya. Itu yang Yusuf akhirnya itu dia yang membuat dia mampu untuk berkata seperti itu. Ya, mungkin Pendeta Keke akan kasih tahu panduan Alkitab lah ya, supaya kita tuh bisa memulai mengampuni itu, soalnya memulainya tuh susah banget ya. Kalau memulai dari dalam Alkitab, Bu Mira dan Pak Tim, kita selalu harus melihat pada sisi Allah. Itu juga sih sebenarnya yang pernah saya pribadi alami ya, Bu Mira dan Pak Tim. Pasti dalam kehidupan kita pernah dong ya ada satu momen di mana aduh marah sekali, benci sekali, dan rasa-rasanya tuh kita nggak mungkin mengampuni. Tapi kalau kita melihat pada karakter Allah, kita mengingat lagi bagaimana Allah mengampuni kita, dan dia mengampuni kita dengan tulus, bahkan dalam firman-Nya dia tidak mengungkit kesalahan kita, dia mengingatkan terus umat-Nya untuk tidak jatuh dalam dosa, maka kita bisa mencontoh itu, maka kita bisa belajar bagaimana Allah juga punya karakter yang mengampuninya tuh nggak setengah-setengah gitu. Ada kan orang mengampuni, yaudah aku ampuni sekarang, tapi abis itu saya nggak mau lagi berurusan sama kamu gitu ya, atau saya nggak mau lagi lihat kamu dan lain sebagainya. Itu sering kita temui. Tapi kalau Tuhan tuh tidak ya. Sekali kalau Tuhan mengampuni, dia tetap menyertai umatnya, dia tetap memberikan panduan kepada umatnya, dia tetap juga mengingatkan umatnya, dia juga selalu berjanji kepada umatnya. Jadi kasihnya itu jauh lebih besar dan anugerah Tuhan itu luar biasa. Nah, anugerah yang seluas samudra itu mungkin harus kita pelajari. Kita mungkin gak bisa seluas itu gitu ya. Tapi kita bisa coba gitu, bagaimanapun caranya kita minta Tuhan juga, Tuhan tolong dong luaskan hatiku, luaskan pikiran. Sama seperti Yusuf, saya rasa Bu Mira dan Pak Tim, Yusuf tuh punya pikiran yang menurut saya tuh berhikmat sekali, dan hati yang juga luas, sehingga dia melihat apapun yang dilakukan oleh saudaranya kemarin itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Itu kan kalau bahasanya tuh helikopter view yang yang berhikmat banget gitu. Ini orang nggak cuma memikirkan
ketika dia lagi ada di penjara misalnya, ketika lagi dijual ke perbudakan di Mesir, tapi dia memikirkan nanti ketika rencana Tuhan itu nyata. Seperti tadi Pak Tim juga bilang kan, jalan besar yang belum terjadi tetapi akan terjadi buat kita semua. Nah, itu biasanya harusnya sih memudahkan kita ya untuk mengampuni, Bu Mira dan Pak. Pak Tim ada mau nambahin atau cukup itu? Cukup. Kalau ya tadi ini saya tertarik ya Pendeta Keke udah bilang ya bahwa kadang kita tuh mengampuni abis itu sudah ya jaga jarak. Ini tentang jaga jarak ya. Sebelum nanti mau minta kesaksian nih ya. Tapi jaga jarak nih. Kalau di Alkitab tuh kan ada ya, nanti bisa baca juga di ayat-ayat ini Nehemia dan 1 Tesalonika itu ya. Jadi kita tuh kan boleh nih mengampuni, tapi abis itu jangan dong kita mau dilukai lagi gitu. Kalau udah selesai udah ya, jangan sampai kita beri diri kita lagi jadi korban lagi kan. Pinter-pinternya lah ya, harusnya gitu. Apa bener boleh nih, kita tuh jadi kalau udah selesai kita udah mengampuni kan kita nggak mungkin lupain juga, kita dikasih memori kayak tadi ya. Tapi boleh nggak kita tuh jaga jarak, ini demi menjaga hati kita juga supaya nggak terulang gitu. Gimana, boleh nggak sesuatu ada jaga jarak, kita nggak sama seperti dulu lagi. Ya apalagi kalau yang melukai itu kan yang teman dekat Iya, ya. aduh. Sejauh-jauhnya dah kita pergi ya. Kan cukup kan udah selesai, boleh nggak sih kayak mengampuni itu kayak gitu. Iya mengampuni, Buat waspada Pak Tim. menerima kembali itu yang repot ya. Mungkin ada beberapa konteks ya. Kalau dengan orang luar, orang yang tidak terkait erat dalam hubungan hidup, itu sepertinya bisa Bu Mira. Maksudnya dalam arti gini, nanti kan mau di skenario ini kan mau cerita ya, cerita ya, bahwa di dalam perjalanan kita sebagai seorang pendeta adalah orang yang tidak, yang kadang tanpa sengaja dalam kelemahannya begitu ya melukai gitu ya, bahwa ketika kita melihat peristiwa itu kayaknya jengkel sekali ya, ketidakadilan yang dilakukan, kesewenang-wenangan yang dilakukan seperti itu terjadi di masa lalu. Terus dia kalau kita ketemu dia mah santai aja, kitanya yang sakit dia mah santai aja gitu. Gitu ya. Makin, lo tahu gak sih gue tuh jengkel sama lo gitu ya. Tapi dia mah santai aja gitu ya. Yang kayak gitu kan ya kadang. Tapi ketika kita melihat orang itu kenapa demikian, karena dia tidak mampu memahami apa yang dilakukan sebagai sesuatu yang salah, itu sih menolong untuk kita tidak tersakiti ya. Lalu kaitannya dengan tadi pertanyaan, boleh nggak kita jaga jarak? Untuk orang yang luar itu kayaknya masih memungkinkan, dalam arti apalagi korelasi pendeta dengan penatua, dengan jemaat begitu ya. Ini orang menyakiti, oke, saya tahu batas saya sebagai pendeta ngomong. Itu kayaknya masih mungkin sih Bu Mira. Tapi yang paling susah tuh ketika deket gitu ya. Mantan lah istilahnya gitu ya, mantan teman, mantan pacar gitu ya, atau mantan lah pokoknya, si mantan lah pokoknya, mantan terindah. Itu kan apa ya, repot, apalagi ketika kita masih satu rumah, dalam keluarga begitu ya, nggak semua orang itu baik kan karakternya. Entah dia punya luka dengan apa, lalu dia menyakiti kita, orang tua misalnya. Ya apalagi orang tua susah, udah nggak bisa berubah kan. Menyakiti, yang ini menurut saya pengampunan itu ya terjadi seumur hidup, itulah salibnya gitu ya. Terus menerus lah ya. Terus menerus, beda dengan orang luar gitu ya, karena kalau orang luar itu kita dengan mudah mengatakan kita ada jarak gitu ya, karena tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan yang dekat, tapi yang dekat itu tuh yang kadang sulit. Ya. Jadi intinya nggak usah jaga jarak juga sih. Tapi kalau sampai ada jarak tuh, kalau masih orang luar masih gampang. Kalau keluarga sendiri nggak ada lagi, nggak bisa ada jarak, ya gitu ya. Oke. Jadi sekarang kita mau tiba di bagian penghujung, belum ujung banget. Ya Pendeta Keke dan Pendeta Tim, apakah berkenan untuk sharing School of Suffering dalam hidup pendeta? Terkait tentang pengampunan, mungkin inisial nggak usah sebut nama atau something gitu, boleh dong ya cerita.
Ya, sebenarnya saya udah spoiler tadi. Ya, udah spoiler. Udah Jadi spoiler. giliran. Ya silakan. Udah tak kekeh berarti ya. Kirain harus sweet. Kalau dari saya mungkin pengalaman masih sedikit ya Bu Mira dan Pak Tim ya. Tapi kalau dari Bapak Ibu sekalian yang menonton mungkin juga pernah punya pengalaman bahwa kita menyakiti orang dengan kata-kata kita. Terutama kalau saya nih kan orang Betawi ya, Bu Mira dan Pak Tim itu rada blak-blakan. Nah pertama kali saya dulu ke Jogja itu, saya tuh terlalu blak-blakan gitu. Terutama dengan teman-teman yang latar belakangnya tuh di Jawa Tengah. Jadi saya tuh belum tahu bahwa di Jawa Tengah itu kalau kita kesel, kita nggak boleh bilang kesel gitu ya. Kalau kita bosen, kita nggak boleh bilang bosen gitu. Kita harus punya cara sendiri, ada simbol-simbol tertentu. Nah di saat itulah ada konflik nih antara saya dengan teman. Lalu dia bilang, akhirnya kami bertengkar gitu ya di dalam satu pekerjaan kelompok. Sampai keluar kata-kata begini, saya nggak akan yakin kalau kamu jadi pendeta. Waduh, di situ saya langsung, waduh marah banget loh itu. Karena saya bela-belain dari Jakarta ke Jogja, pisah sendiri gitu ya dari keluarga untuk menjadi pendeta gitu. Tapi kok ya dia bisa seperti itu bicaranya. Lalu ada satu momen di mana saya mulai menyadari dan menurut saya mulai bertumbuh gitu ya. Ketika saya bilang, udahlah saya nggak usah terlalu memikirkan apa yang dia katakan. Karena jangan-jangan apa yang dia katakan itu adalah akibat dari yang saya katakan. Lalu dalam satu waktu sudah 2 tahun tuh ya itu terjadi. Lalu saya tanya ya ke dia dengan saya punya keberanian sedikit, saya mau ngobrol, saya bilang gitu. Lalu saya ngobrol, saya tanya sama dia, kok kamu bisa bicara seperti itu menyakiti hati saya. Lalu dia bilang, betul ternyata seperti dugaan saya. Dia bilang, karena kamu duluan bilang hal yang kurang lebih sama lah, maka saya bales kamu. Nah dari situ saya belajar sekali bahwa yang namanya pengampunan itu betul-betul menumbuhkan kita ya Bu Mira dan Pak Tim. Kita tuh jadi lebih dewasa, kita tuh ketika kita mau mengampuni dan ketika kita mau membuka diri gitu ya terhadap orang lain juga pasti saya punya salah nih sama dia gitu ya di dalam satu konflik kan biasanya begitu ya. Maka di situ Tuhan tuh memberikan pertumbuhan buat kita semua dan saya yakin dan percaya kalau nggak ada momen itu gitu ya, nggak ada momen dimana saya sakit hati banget luar biasa gitu ya sama teman saya juga nggak akan bertumbuh dan nggak akan survive di dunia Jawa Tengah ini gitu. Jadi itu benar-benar pelajaran nih yang menurut saya sangat berarti. Itu sih kalau dari pengalaman aku yang kecil. Pak Tim masih ada atau cukup yang tadi? Cukup lah ya. Kalau cerita tadi udah banyak, berat juga ya. Bu Mira lebih banyak lagi. Bu Mira lebih banyak ceritanya macam-macam ya. Lebih luas lagi berarti. Cukuplah satu ya. Ya cukup ya. Oke. Sebelum kita masing-masing kasih closing statement ya. Ya saya juga teman-teman ini semua ya kita sama lah ya. Menjadi dewasa di dalam banyak peristiwa, terutama ketika memilih untuk mengampuni gitu dan nggak usah disesali tentang school of suffering itu ya, sekolah dari penderitaan yang Tuhan kasih dalam hidup, semua itu membawa kebaikan untuk kita lebih dewasa. Saya sekarang kadang-kadang kalau ada sesuatu terjadi, saya sedang bilang pada diri saya, ini buah dari apa yang saya tabur. Jadi orang-orang ini mungkin marah gitu. Saya belajar inilah buah yang harus saya terima dari apa yang saya tabur. Tapi bisa lain kali kita berpikir, oh kita diginiin, tapi orang ini nanti akan menuai apa yang dia lakukan. Jadi itu simple ya bagi saya, sama aja semua. Cuma tentang ini kalau terjadi ini buah yang saya buat, saya harus tanggung. Tapi kalau ini dia yang gak benar kayak gini, nanti satu hari dia akan menuai juga. Ada Tuhan kan dalam hidup ini ya. Jadi ini just sharing ya supaya kita lebih mungkin mudah untuk sesuatu dan selalu ngoreksi diri. Seperti tadi teman-teman juga ada kasih tahu, nggak mudah kan ya. Terus juga pendeta Keke gitu ternyata
dia duluan ya yang memulai, tapi kita nggak sadar gitu. Jadi nggak apa-apa juga kita terima semua. Mungkin ini dari pembelajaran atau hasil dari yang selama ini kita lakukan. Ternyata kita mengira orang itu begini, kita lebih dulu ternyata yang lebih parah gitu, yang lebih ini ya. Terus saya mau bacain Kolose 3 nih ayat 12 sampai 17 ya sebagai closing statement. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Oke. Silakan. Closing statement. Closing statement, ya mungkin saudara hari ini bergumul dengan mengampuni. Sekali lagi bahwa mengampuni itu, kita bisa mengampuni itu bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan yang menolong. Jadi kalau hari ini saudara kesulitan untuk mengampuni, jangan sepelekan berdoa. Kalau nggak bisa berdoa sendiri, minta orang lain mendoakan, gitu ya. Bahwa pertolongan doa itu, kuasa doa itu, walaupun ini bukan bulan doa ya, Bu Mira ya, Ini bulan misi. Ini bulan misi ya. Bahwa doa itu besar kuasanya, itu betul sekali. Bahwa ketika kita tidak mampu berdoa, Roh Kudus akan menolong kita berdoa. Dan kalau kita sendiri kesulitan untuk berdoa, minta tolong orang di sekitar kita mendoakan. Kalau dari saya, yang namanya mengampuni itu nggak pernah merupakan keputusan yang salah. Jadi pilihan untuk mengampuni adalah satu pilihan yang paling baik. Ya, thank you. Baiklah, kita akan tutup dalam doa, minta kesediaan kita tim untuk Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sejenak kami boleh bersama-sama menyaksikan talk show ini yang juga terkandung firman Tuhan yang menolong kami untuk belajar lagi soal pengampunan. Tidak mudah bahwa kehidupan ini berjalan seringkali tidak seperti apa yang kami bayangkan, tidak selalu indah. Ada kalanya orang hadir melukai dengan tidak sengaja ataupun dengan kesengajaan. Tuhan, kami tahu bahwa sebagai orang-orang Kristen kami dipanggil. Kami dipanggil untuk serupa segambar dengan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih. Ketika kami mengandalkan diri kami sendiri, kami tidak akan mampu untuk menjadi pribadi yang mengampuni. Tetapi karena kuasa Tuhan dan Roh Kudus yang menolong kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa berlutut di hadapan-Mu, menyerahkan hati kami, hidup kami dalam pertolongan-Mu, supaya kami menjadi pribadi yang diubahkan dari yang tersakiti menjadi saluran berkat yang juga memulihkan orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, sampai jumpa lagi ya dalam School of Suffering episode akan datang. Terima kasih Pak Tim, terima kasih Pendeta Keke juga.